Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Gawai Anime dan kembali bersama admin Allen. Pernah gak sih kalian tuh berpikir kenapa anime Sousou no Frieren atau Frieren Beyond Journey In menjadi salah satu anime terbaik yang pernah ada, yang bahkan per video ini dibuat, Frieren masih berada di posisi puncak sebagai anime terbaik di MAL dan menjadi anime of the year 2003 versi Gawai Anime. Padahal bagi banyak orang, Frieren itu adalah anime yang bosenin dan bikin ngantuk. Nah, di video kali ini, admin akan memberikan kepada kalian alasan-alasan kenapa Frieren berhak menjadi yang terbaik. Ya, tentunya ini hanya pemikiran admin sendiri, bukan hasil survei ataupun voting. Dan admin sudah membuat 6 alasan kenapa Frieren itu adalah anime terbaik. Jadi mari kita mulai diskusinya. Di alasan pertama, Frieren itu mengusung tema adventure fantasi murni tanpa gimmick anime-anime fanservice. Seperti Isekai Harem, MC pura-pura lemah, padahal super overpower, sekali serang pakai smartphone, dewa kalah. Dan ya itulah yang membuat Frieren itu disukai, karena kemurnian fantasi adventure-nya. Dan tema seperti ini tuh sebenarnya bukan tema yang baru, tapi tema yang sudah lama ada, dan sudah lama juga disukai oleh banyak orang. Contoh anime dengan tema fantasi adventure yang populer ialah Hunters x Hunters dan juga One Piece. Dan kedua anime ini disukai oleh banyak orang karena memang menggunakan konsep fantasi adventure murni tanpa gimmick isekai ataupun harem atau ya gimmick fanservice lainnya. Atau ada juga nih bapak fantasi adventure dunia yang kebanyakan tidak tahu namanya, tapi pasti banyak orang yang tahu atau bahkan suka sama karyanya, yakni John Ronald Reuel Tolkien atau J.R.R. Tolkien, seorang pencipta franchise The Lord of the Ring dan juga The Hobbit. Nah, Hunter x Hunter, One Piece, The Lord of the Ring menggunakan konsep fantasi adventure murni yang dimana inti dari ceritanya adalah memberikan sebuah dunia fantasi yang indah dan menakjubkan yang sangat berbeda dengan dunia nyata. Dan hal tersebut membuat orang-orang yang menonton berfantasi nih, bagaimana jika saya hidup di dunia tersebut dan melakukan hal yang sama dengan sang karakter. Jadi pada intinya, tema fantasi adventure murni adalah sebuah tema yang menjanjikan kesuksesan karena banyak orang yang menyukai tema tersebut, dibuktikan dengan banyak franchise yang sukses menggunakan tema tersebut. Di alasan kedua, Frieren ini memiliki konflik hubungan antar karakter meski punya latar dunia di mana sedang terjadi perang dengan iblis. Namun inti cerita dari Frieren bukanlah tentang pembasmian iblis atau pembunuhan Raja Iblis, karena Raja Iblisnya juga sudah lama mati dibunuh oleh Frieren. Inti dari cerita Frieren itulah sebuah hubungan antar karakter yang ada, seperti bagaimana seorang Frieren menawarkan pada Sein untuk menjadi anggota kelompoknya, padahal Sein itu menolak. Tapi pada akhirnya Zain masuk ke kelompok Frieren. Walau ya pada akhirnya Zain juga berpisah kembali dengan Frieren dalam waktu yang sangatlah cepat. Lalu bagaimana hater yang mengajarkan Frieren itu untuk menerima orang lain, atau Flame yang mengajarkan Frieren untuk hidup, dan juga proses di mana hater dan Flame mengajari Frieren untuk memiliki ketertarikan pada sesuatu. Karena ya sejak awal Frieren itu tidak memiliki ketertarikan terhadap apapun di dunia ini. Dan itulah hal baiknya. Setiap karakter memiliki masalah sendiri dan hal tersebut menjadi konflik ketika setiap masalah para karakter yang ada saling berhubungan satu sama lainnya, membuat para karakter mau tidak mau harus saling menyelesaikan semua masalah yang ada dengan saling berinteraksi atau berintervensi. Nah, hal ini tuh bukanlah hal yang baru. Banyak film yang sudah menggunakan format yang sama. Seperti dalam anime ada Fruit Basket dan juga Koe no Katachi yang menggunakan format yang sama. Dan kedua anime ini tuh masuk menjadi 20 besar anime terbaik di MAL. Atau dalam serial barat ada Breaking Bad dan juga Better Call Saul yang juga menggunakan format konflik hubungan antar karakter yang membuat kedua serial ini menjadi sangatlah populer. Yang bahkan Breaking Bad itu menjadi serial dengan skor tertinggi di IMDb. Dan Better Call Saul berhasil masuk ke 53 nominasi Emmy Award. Walau nggak pernah menang satupun ya, tapi tetap masuk 53 nominasi Emmy itu sangatlah bagus. Nah, alasan ketiga, Frieren ini memiliki development karakter yang bagus atau pengembangan karakter yang bagus. Pasti itu development karakter. Jadi development karakter itu adalah sebuah proses perubahan sifat seorang karakter. Semakin bagus atau semakin berbeda perubahan sifat sebuah karakter, maka akan semakin bagus developmentnya.
Tapi tetap hal ini tuh harus disertai dengan pemasuk akalan. Harus benar-benar terlihat perubahannya itu adalah perubahan yang diperlukan. Dan hal ini tuh sangat terlihat dalam karakter Frieren. Nah, Frieren itu sejak awal digambarkan sebagai karakter yang tidak menganggap kehidupan itu penting. Karena bisa dibilang Frieren itu abadi karena umur panjangnya. Maka Frieren itu sangatlah tidak peduli dengan makhluk sekitarnya, seperti manusia yang berumur pendek. Dan juga tidak memiliki simpati terhadap makhluk yang mengerti bahwa sebentar lagi dia itu akan meninggal. Seperti misal Himmel yang sudah sangat tua dan bisa bilang sudah sekarat. Namun Frieren malah dengan santainya ngajak Himmel melakukan perjalanan lagi dengan dasar janji yang sudah dibuat 50 tahun sebelumnya. Dan Frieren juga bisa dibilang sangatlah ansos dan pemalas lah ya. Yang bisa kita lihat dari kelakuan Frieren yang sebisa mungkin menghindari sebuah masalah. Walau masalah tersebut membahayakan banyak orang. Tapi dari waktu ke waktu, Frieren itu mulai menghargai kehidupan makhluk lain, terutama manusia, dan hal ini tuh dapatlah diterima karena proses Frieren untuk memahami arti dari sebuah kehidupan sangatlah panjang, terutama Frieren yang berpetualang dengan kelompok pahlawan dan petualangan Frieren dengan pabrik susu Pern yang sangat mengubah kehidupan Frieren. Dan ya, karakter development itu sangatlah penting dalam membuat sebuah karakter yang disukai oleh penonton. Semakin sebuah karakter itu disukai, maka filmnya juga akan semakin disukai. Seperti misal series terkenal Game of Thrones, di mana dalam Game of Thrones di awal-awal itu banyak banget karakter yang dibenci karena sifatnya yang entah jahat atau ya brengsek. Tapi di ending malah disukai karena mereka ini berubah sifatnya menjadi karakter yang baik atau karakter yang bijak. Alasan keempat ialah tiap karakter itu sangatlah berbobot. Semua karakter di Frieren, entah itu MC atau bahkan karakter sampingan, sangatlah berisi, sangat memiliki tujuan yang seru untuk kita ikuti. Seperti misal Frieren yang sekarang memiliki tujuan untuk lebih mengerti arti dari sebuah kehidupan dan berusaha memenuhi keinginan rekannya. Lalu Pen yang berusaha menjadi murid yang baik dengan memenuhi keinginan gurunya dan juga penyelamatnya. Lalu Stark yang berusaha menjadi orang yang berani dan kuat agar bisa melindungi apa yang dia sayangi. Lalu Zayn yang berusaha mencari sahabatnya yang sangat dia sayangi. Dan bahkan sahabat Zayn yakni Gorilla yang cuma kita ketahui dari ingatan Zayn sangatlah memiliki bobot, di mana Gorilla itu punya keinginan untuk menjadi pahlawan layaknya Himmel. Tapi meski berbobot dengan tujuan, setiap karakter itu berbeda-beda tujuannya. Tidak ada yang sama, membuat Frieren itu sangatlah berwarna dan tidak monoton. Bahkan bisa saja tujuan dari seorang karakter itu berubah seiring dengan waktu. Contohnya Zayn yang awalnya mau mencari sahabatnya dengan berpetualang bersama Frieren. Namun di akhir Zayn memutuskan untuk mencari sahabatnya sendiri dan berpisah dengan Frieren. Dan dengan setiap karakter yang memiliki bobot membuat karakter ini tuh memiliki impact atau dampak pada animenya. Membuat Frieren itu bukanlah anime yang berpusat pada karakter utama. Setiap karakter memiliki alasan hidupnya masing-masing, dan setiap karakter juga memiliki tujuan hidupnya masing-masing. Alasan kelima adalah alasan yang luar biasa mainstream. Kita nggak perlu munafik ya, sekarang ini adalah sebuah zaman di mana sebuah anime yang memiliki visual yang bagus pasti akan disukai. Meski anime tersebut itu memiliki cerita yang biasa saja. Ya, admin nggak perlu kasih judul, yang pastinya banyak orang yang ngerti apa judul anime populer dengan visual yang bagus tapi story-nya itu biasa aja. Nah, dengan kebudayaan di mana visual itu adalah segalanya, membuat sebuah anime yang sangat invest di visual bisa dengan mudah untuk disukai oleh banyak orang. Dan Frieren bisa menghasilkan visual yang bagus dan nyaman ditonton. Animasinya itu sangatlah smooth atau flawless, tidak patah-patah dan juga sangat rinci. Coloring itu sangatlah nyaman di mata, tidak terlalu over. Desain letaknya cantik yang sangat mendukung dunia fantasinya. Sama seperti anime-anime Makoto Shinkai dan juga Comics Web yang juga invest banget di visualnya. Nah, alasan keenam sekaligus alasan terakhir adalah waktu yang tepat untuk rilis. Frieren itu sangatlah tepat untuk rilis di zaman sekarang. Di zaman dimana sangatlah jarang anime bertema fantasi adventure murni. Admin lupa sejak kapan ya anime fantasi adventure murni rilis. Tapi kayaknya yang terakhir itu adalah Goblin Slayer yang season 1-nya rilis di tahun 2018. Dan season 2-nya juga rilis barengan dengan Frieren. Dan hal ini membuat Frieren itu sangat cocok untuk dirilis. Karena sudah lama tidak ada anime fantasi adventure murni. Memang ada anime fantasi adventure yang rilis juga sebelumnya.
tapi tidaklah murni karena ada unsur isekai haremnya, yakni Mushoku Tensei. Dan Mushoku Tensei meski ada unsur isekainya dan juga haremnya, masihlah bagus karena benar-benar memperlihatkan tema fantasi adventure meski bukan murni. Namun dengan disukainya Mushoku Tensei, mengartikan fantasi adventure itu adalah tema yang sangat disukai oleh banyak orang. Tinggal nunggu aja munculnya sebuah anime fantasi adventure murni yang bagus setelah Mushoku Tensei rilis. Dan saat itulah Frieren berhasil mengambil sebuah kesempatan di mana para penonton itu sudah mulai bosan dengan tema yang sangat mainstream dan juga sangatlah fanservice. Yang kebanyakan adalah tema isekai dan juga action. Walau banyak juga anime isekai dan juga action yang bagus seperti Mushoku, Jujutsu Kaisen, dan juga Demon Slayer. Namun tetap akan bikin orang-orang itu bosan kalau supply dari anime action dan juga isekai sangatlah banyak. Apalagi anime isekai yang biasa-biasa aja. Ada banyak banget anime isekai yang biasa-biasa aja atau bahkan menuju ke jelek yang bermunculan di 5 tahun terakhir ini. Sebut saja isekai smartphone, isekai cheat, isekai Meikyu, isekai Yakkyoku, isekai Shokan, dan masih banyak lagi. Dengan suplai anime isekai ini, bikin banyak orang itu bosen dengan anime isekai. Dan disitulah Frieren mengambil kesempatannya dan berhasil. Dan ya, itulah dia 6 alasan kenapa Frieren pantas menjadi anime terbaik yang disukai oleh banyak orang. Ya tentu saja, semua alasan ini adalah pemikiran admin semata. Bagi kalian yang mau nambahin atau mau kontra dengan pendapat admin, silahkan komen. Dan mari kita berdiskusi seperti biasa. Dan ya, admin suka banget sama Frieren ini. Jarang-jarang nih kita dapat sebuah anime fantasi adventure murni tanpa gimmick fanservice. Terakhir admin lihat sebuah anime fantasi adventure murni tanpa gimmick yang bagus itu ya Hunters x Hunter. Selain itu nggak terlalu bagus. Bagi admin, Frieren itu emang pantas menjadi God atau Great of All Time. Dan ya, sampai di sini video kali ini. Like jika kalian suka video ini, share teman kalian jika video ini bermanfaat. Terima kasih semuanya sudah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di lain video.